di pertengahan bulan, pertengahan Rajab, kita Betul, masuk betul. Rajab nih, pertengahan Rajab ini misalnya kalau dapat di Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Ahad itu boleh. Boleh diperbolehkan, tapi bertepatan dengan puasa sunnah lainnya toh. Ales, Ales Ales Gilang, selamat pagi Ales Gilang. Ales Gilang. Bang, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Selamat pagi abangku. Bang, tolong abang dekatin perangkatnya bang, agak ke suaranya kekecilan abang dah. Tes tes. Nah, boleh lah, boleh. Vi, masuk Vi. Bang, Ada bang, Betul. ada bang, ada bang. Iya iya, Bang Ales Gilang, ya Bang Ales bang, ya Gilang. bang, siap monitor. Wih mantap. Abang Kristen atau Muslim bang? Katolik bang. Wih mantap Katolik. Jarang-jarang naik Katolik bang. Iya, ada yang mau abang tanyakan? Boleh bang. Boleh bang. Apa sih yang nggak boleh? Saya pengen ceritanya bang. Wih jangan cerita bang, tanya aja. Oke. Tanya aja, jangan Wahyu cerita. dalam permulaan wahyu dalam Al-Quran. Hmm? Apa yang dipertanyakan di sana bang? Kan di sana saya baca bang. Hmm? Kalau orang Islam itu sering bilang itu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, melalui perantaraan malaikat Jibril. Iya bang, Jibril. Terus saya buka, Wih, ketiban suara Deng. terus Kecil banget suara abang Al-Quran, bang. Apa tuh? saya buka Al-Quran, Mm-mm. nggak ada nama Jibril bang. Itu gimana tuh? Siapa bilang nggak ada nama Jibril? Quran bilang bang. Oke, coba abang kan menggugat, abang yang membuktikan. Ya di hadis kan ada Nabi Muhammad mengatakan Jibril mendatangiku. Mm-mm. Terus dicek di Al-Quran nggak ada, adanya Roh Kudus bang. Yakin abang nggak ada? Yakin abang nggak ada nama Jibril di dalam Al-Quran? Nggak yakin juga bang, makanya saya tanya. Abang nggak Soalnya yakin, gini, Bang, tapi kalau- abang menyimpulkan. Ya soalnya simpulannya begini bang. Di hadis Hmm. Nabi Muhammad mengaku mendapat wahyu dari Jibril, kan gitu. Iya, surah Al-Alaq 1 sampai 5 terus. Terus di Al-Quran saya baca nggak ada bang, adanya Roh Kudus. Oke, Itu bang, abang di sana ada perangkat dua nggak? nggak ada bang, cuman belajar aja bang. Atau ada Quran nggak di sana? Oke, nggak apa-apa. Bantu siapa moderator? Bantu Alfi besarin layar. Surah At-Tahrim ayat keempat. Ini apa nih kalau bukan Jibril ini? Coba teman-teman yang Muslim di bawah kalau bisa bahasa Arab, Alfi bener nggak kalau ini bacaannya Wajibrilu dan Jibril. Wajibrilu. Siapa bilang di Quran nggak ada nama Jibril? Itu Jibril, bukan Roh Kudus. Bacanya Wajibrilu. Wasolihu wal mu'min wal mu'minin. Nih Jibril ini. Nah sekarang di Yunani ya bang, itu kan pneuma hagion. Kok bisa jadi kata roh kudus? Dari mana itu asalnya? Pneuma itu kan hantu, hagion itu suci, hantu suci. Atau di Inggris itu Holy Ghost. Kok bisa jadi roh kudus? Coba. Roh Kudus itu emang apa bang?
Roh Kudus itu kan cuma ada di terjemahan. Di Yunani itu kan pneuma hagion. Pneuma itu hantu, hagion dari kata hagios itu Kasih suci. data, kasih data, Oh, kasih harus, data. harus pakai data ya. Iya dong. Wis, aku Ini sepertinya makanan Bang Handi ujung-ujungnya ini. Lanjut, Vi. Oh, ini mah tugasnya Alfi kalau yang begini mah. Lukas 24:37. Alfi siapkan data dulu ya karena ini beliau datangnya dadakan. Jadi Abang sambil nengok Alfi aja Bang ya. Lukas 24:37 Bang. Abang ada Bible nggak di sana Bang? Ada bang, ada bang. Ah, mantap. Lukas 24:37, terus kita ke Matius 28:19. Oke. Matius 28:19 kan bunyi dalilnya itu tentang amanat agung. Sekarang jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kan gitu. Bener nggak? Ya benar benar. Matius 28:19 ya. Karena itu pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di sini ada kata kudus. Ada kata Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Greek koin, Roh Kudus itu berasal dari kata hagio pneumatos. Pneumatos itu pneuma ya, yang diartikan sebagai wind, breath atau spirit. Nah, angin, roh dan seterusnya. Hagion inilah yang diterjemahkan sebagai holy atau suci. Nah, pneuma hagion kalau Abang lihat di dalam Lukas 24:37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, di sini ada kata hantu Abangku. Ada kata hantu. Nah, aku pengen tahu, hantu ini berasal dari kata apa sih gitu? Nih, kita lihat leksikon 4151. Leksikon 4151. Pneuma. Pneuma. Hantu. Jadi kalau dikatakan di Matius 28:19 tadi pneuma hagios atau hagion pneumatos, hantu suci ya Bangku. Kenapa jadi Roh Kudus? Coba. Kalau terjemahan bahasa Inggris apa? Tadi bawa apa? Holy Spirit. Harusnya Holy di sini Spirit. Holy Ghost. Holy. Gimana tuh Bang? Terjemahan lama ada Holy Ghost kok. Terjemahan lama ada Holy Ghost. King James Version tahun berapa itu ya? Ada Holy Ghost. Terus bang mau pakai Alkitab yang versi mana? Versi Indonesia, versi King James, versi Inggris, atau versi Yunani maunya? Enggak, kita mainnya langsung ke asli aja Bang. Ngapain kita main ke terjemahan-terjemahan lagi? Soalnya kan soal selera aja bang, soal selera dan sejauh mana. Oh, jadi pemahaman baca kitab mengikuti mau- selera Bang. Iya bang, kalau kita mau selera terjemahan yang ini sama saya gitu bang. Saya nggak pernah baca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia karena ada kata Allahnya. Oh, kamu menolak kata Allah. Menolak bang. Tuhanku bukan Allah. Wih, mantap Abang ini, Daeng. Dia bukan Allah Tuhanku. Karena Dia- Allah itu sesembahan Coba Markus 1 nomor 1 coba. Dia ganti pakai A. Yesus anak apa di situ coba? Kasih Pi. Jadi ya Markus 1:1 Anda bacanya gimana? Tuhan Elohim. Apa Yesus itu anak apa? Yesus itu anak apa? Anak Tuhan. Oh, Saya baca ya karena saya menghindari untuk menyebut Allah. the beginning of the good news atau gospel of Jesus Christ, the Son of God. Jadi Yesus itu anak Tuhan. Yes. Bukan bang, maksudnya kalau saya Kasih bahasa Indonesianya Pi. saya baca Alkitab. Iya. Indonesia Pi, baru suruh ganti. Baca, Iya, Deng.
Ya, kalau saya baca Alkitab, walaupun Alkitab yang saya baca bahasa Indonesia, Hmm? waktu ada narasi atau ada kalimat Allah itu langsung saya haramkan, langsung saya ganti dengan Tuhan Tuhan. atau Elohim atau ya pokoknya gitu. Saya Atau nggak ini aja deh, ada Pi. untuk Atau ya, Pi, menyebutnya. ya Mau ini bahasa dicontohin? Indonesia nih. Ya, anak, Iya. ini nih. Kalau ini abang bacanya gimana? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Tuhan atau anak Elohim atau anak Anak apa? kalau ada Anak kata apa? Allah, anak Tuhan atau anak Elohim, Tuhan. pokoknya Allah hidup. Yohanes 1 nomor 1 coba, Pi. Yohanes 1 nomor 1, Pi. Suruh ganti. Yohanes 1:1 kan dia hafal itu. Eh. Kasih Abang dia baca aja. Yohanes 1 itu gimana, Bang? Yohanes 1 nomor 1, Bro. Pada mulanya adalah Mulanya adalah firman. Firman itu bersama Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Dia. Lu agak jujur dia. Haramkan untuk menyebut Allah, Bang. Soalnya itu bukan sesembahan saya. Nggak boleh sama Tuhan menyembah. Jadi Elai itu jadi menurut Anda menurut Anda Elai itu haram ya terjemahannya ya? Bukan haram, Bang. Ya tadi Anda ngomong haram loh. Haramnya untuk saya aja. Lo terus lu pakai apa? Tuhan. Lu pakai Bible cetakan siapa? LAI, cuman saya mengharamkan untuk menyebut Lu- Tuhanku Allah, saya nggak mau. Lu pakai Elai tapi lu nggak suka gimana sih? Oh, itu kan hak pribadi saya, kan memang bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tuhan yang saya sembah bukan Allah, itu sesembahan yang diharamkan oleh kitabku dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada Allahnya. Saya nggak pernah dengar. Makanya kalau siap kali baca, saya sendiri pribadi kalau saya baca atau orang lain yang baca Alkitab didengar sama kuping saya, terus dia menyebut nama Allah, itu saya harus menghindar orang. oh gitu ya. Nggak mau dengar sebutan, karena maaf ya Bang ya, saya bukan menghina. Allah itu bagi saya itu sakralnya itu kayak keberhala-berhalaan, Bang. Di zaman-zaman, makanya saya nggak mau kalau disebut Allah. Cuman karena saya harus mengerti, harus saya toleransi, saya hidup di negara mayoritas Islam. Dan mereka juga percaya dengan namanya Injil dan Taurat. Kalau misalnya Injil dan Tauratku terjemahannya bukan kata Allah, nanti umat Islam tambah bingung. Kok Allah jadi dua? Ini di sini Theos, di Al-Quran Allah. Ya, saya harus mengerti itu. Maka kalau di mayoritas kitab Injil diterjemahkan ya menyesuaikan adaptasi. Sebab saudara kita yang Islam juga mengimani Injil. Kalau kita menggunakan kata asli nanti Muslim awam bingung, kok Tuhanku jadi dua ya? Di Injil namanya beda, terus di Al-Quran namanya beda, nanti keboro-boro tanya ulama, tanya ustadz ini maksudnya gimana? Mending udahlah, karena kita ini mayoritas terjemahin aja Allah. Tapi sejak saat itu saya tahu Bang, ya ini hanya kebutuhan kebutuhan sosial aja. Tapi saya nggak mau untuk membaca firman Tuhan di gereja, menyebut nama Allah itu aku nggak mau. Berhala bagi saya Bang. Soalnya saya juga bukan debater. Saya cuman ya jemaat gereja biasa, pengikut yang selalu baca firman Tuhan. Nggak pernah saya menyebut ini firman Allah, nggak pernah. Cuman kalau kebutuhan Abang saya sebutin Bang. Katolik kan? Cuman dalam doa nggak ada doa, nggak ada. Abang Katolik kan? Ya Katolik aku Bang, Tritunggal Aku Tuhanku. oke, Tritunggal ya. Aku pengen abang bacakan satu ini dong Bang. Abang kenal KGK kan? Katekimus Gereja Katolik kenal? Ya Katemus. Kenal ya. Aku pengen abang bacain, aku gedein nih Bang. Tunggu. Silakan. Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslim.
yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Tuhan yang tunggal. Terus bang, Tuhan yang tunggal atau Tuhan Tritunggal abangku? Hei, Tuhanku tunggal bang. Cuman Tuhan yang tunggal ya tunggal itu bang, adalah tunggal satu-satunya. Anak tunggal itu anak satu-satunya. Emangnya tunggal itu berkomposisi? ini bang. Bukan, ini kan Nah, narasi orang yang buat tulisan bang. Kalau ini oh, saya yang narasi gini kan saya pakai Esa. iya. Saya harus ikut orang. Ini kan narasi redaksi orang yang nulis. Abang Yang tahu nggak tunggal padanan kata esa di dalam kitab abang itu setara dengan satu-satunya atau satu kesatuan bang? satu-satunya. Ya satu-satunya, tunggal itu memang satu-satunya. Sejak kapan satu-satunya itu berkomposisi? Ya Tuhan satu-satunya yang saya Oh, Tritunggal itu berkomposisi bang. Yang disebut sebagai Tritunggal itu 3 di dalam 1. Dalilnya 1 Yohanes 5 butir 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di sorga. Bukan bang. Maksud saya begini bang. Abang kan percaya Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Iya, menyembah Percaya Allah Tuhan yang yang Maha Esa apa? iya, menyembah Tuhan yang tunggal kan, Tuhan yang esa kan. Maksud saya gini bang. Maksud saya kan abang ini kan percaya Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Oh, pasti. Allah itu ahad. Ya saya sebentar dulu bang. Saya juga sama bang. Menyembah Tuhan yang Maha Esa. Konsepnya gimana kau menyembah Tuhan yang Maha Esa itu? Islam punya sendiri. Saya punya sendiri. Yaitu Tritunggal. Misalnya abang tanya. Hei, Rizky Lang, kamu menyembah Tuhan yang mana? Saya menyembah Tuhan yang Maha Esa bang. Loh, Tuhan yang Maha Esa itu menurutmu gimana? Ya begini bang. Dia itu tertunggal, dia itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh itu menurutmu Tuhan yang Maha Esa? Ya bang. Terus menurutmu bang? Saya bukan begitu bang. Tuhan yang Maha Esa bagiku cuma satu. Ya udah bang. Gitu loh. Tapi tetap Tuhan yang Maha Esa bang. Cuman konsep kita. Oh, beriman enggak yang bang. berbeda. Yang disebut sebagai esa itu satu-satunya. Kita kan udah sepakat di situ. Kalau disebut satu-satunya, kenapa ada komposisi Bapa, Putra, Roh Kudus? Coba. Kalau Bapa, Putra, Roh Kudus itu tentang kebagaimanaan Tuhan itu. Aku tahu una substantia tria personae. Tapi bang, abang nggak bisa menafikan juga 1 Yohanes 5 butir 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di sorga. Ini kan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Di sana itu menyebutkan bilangan abangku. Aku tahu kok Tritunggal itu bukan tentang keberapaan tapi tentang kebagaimanaan. Tapi abang nggak bisa nafikan satu dalil itu. Di sana itu menyebutkan bilangan bang. Nah bilangan yang dimaksud di sana dan ketiganya adalah satu. Itulah yang disebut sebagai satu yang berkomposisi. Berkomposisi abangku. Dia nggak satu-satunya berarti. Bukan bang. Emang ada lagi Tritunggal selain Tritunggalnya Kristen bang. Wah, Daeng. Maksudnya satu-satunya bang. Daeng, tampaknya dia harus belajar bahasa Indonesia dulu nih, Daeng. Bukan satu-satunya dalam arti begini bang. Satu-satu dalam arti Tuhanku, saya membatasi bahwa Tuhanku bukan pribadinya 3, bukan. Satu-satu yang dimaksud bang. Tritunggal itu hanya ada Terlalu di kecil sih di gua. Oh nggak pakai handsfree. Islam kan enggak bang. Islam kan enggak bang. Ya kan, Islam kan Tuhan yang bukan Tritunggal. Makanya kita bilang cuman kita aja. Makanya kita bilang Kalau satu-satunya. kalau Tuhan Pak Alis ada berapa? Tuhanku satu bang. Siapa namanya? Tritunggal Maha Kudus. Siapa? Tritunggal Maha Kudus itu. Tri itu ada berapa? Tri 3 bang. 3. Di antara ketiga itu coba sebutkan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak Tuhan. Itu Tar dulu sifatnya, bang, tar dulu santai. Apakah Bapak itu Tuhan? sifatnya. Bukan. Apakah Bapak itu Tuhan? Sorry. Bapa Tuhan. Bapak Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan?
Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Satu lagi, Roh Tuhan. Kudus Tuhan. Ya. Ya, ada berapa Tuhan? Satu. Tadi kok 3 kali menyebut loh, kok 1? Sama Bang, kalau saya sebut Bang Andi, Tuhan Maha Suci, Tuhan enggak? Tuhan. Tuhan Sekarang- Suci, Tuhan enggak? Tuhan. Sekarang Yesus itu maha suci nggak, Tuhan Yesus? Maha baik, Tuhan enggak? Tuhan. Berapa Tuhanmu Bang Andi? 1. Ini beda. kan Ini sifat, Bang. oke. Sekarang Bedanya Bapak gimana, Bang? ini dengerin Karena- dengerin dulu. karena Bapak dan Yesus kebagaimanaan yang dicari ini. dengerin dulu. Bapak dan Yesus sama atau beda? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Semuanya ilahi, Bang. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Semuanya ilahi. Berarti dua. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan itu? 1. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Tuhannya 1. Yesus. Yang mana? Bapak Kalau Tuhan. 1, begini. Coba sebutkan dan pilih di antara salah satu Tuhan berikut ini. A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Coba pilih 1. Kalau 1 Tuhan. Itu enggak bisa jadi pilihan, Bang, sebab kalau pilihannya coba pilihkan salah satu Tuhanmu. A. Tritunggal, B. Allah. Itu baru bisa pilih, Bang. Gimana sih kamu? Kamu kok ngaco sih? Dengerin dulu ini loh. Enggak. Saya ulang kembali, saya mundurin dikit selangkah. Dengerin, diam. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? A. Sama, B. Beda. Beda. Beda ya. Nah, antara Bapak dan Yesus yang beda ini yang mana yang Tuhan? A. Bapak, B. Yesus. Bapa dan Yesus Tuhan. Cuman Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? 1. Tuhan. Kalau 1 Tuhan yang mana yang Tuhan? A. Bapak, B. Yesus. Yesus dan Bapa itu Tuhan. Berarti ada 2 Tuhan. Bukan 1. Bapak dan Yesus beda loh, kampret. Gimana sih kamu ini kok? Enggak. Enggak usah hujat, slow aja, santai. Ya, kamu ini kok melawan datamu sendiri loh. Saya ulang lagi. Bang Andi. Saya ulang lagi dong. Ini, Bang, Dengerin. Bapak sama Yesus beda atau sama? Beda. Masa Beda. bilang 3 pribadi. 3 Oke. pribadi kan udah jelas, Bang. Ketiga pribadi itu, Lagi ketiga pribadi ini tiga-tiganya Tuhan. Iya, 3-3-nya Tuhan. Berarti 3 Tuhan. Udah kan? Berarti 3 Tuhan. 1 Tuhannya. Oh, kok pribadinya 3 Tuhannya 1? Oke. Pribadi manakah yang Tuhan? Dengerin dulu. Pribadi manakah yang Tuhan? Pribadi Bapa atau pribadi Yesus? Sudah dibilangin, Bang, 3 pribadi itu Tuhan. Masa dipilih Ya kalau 3 pribadi berarti 3 Tuhan. 3 pribadi itu Tuhannya 1, Bang. Saya kasih lagi contoh ya, dengerin baik-baik. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus? Tritunggal Maha Kudus. Saya ulang kembali ya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus? Tritunggal Maha Kudus. Yang mana Tuhannya Maria? Sebutkan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah isi kandungan Maria adalah Tuhan? Firman. Apakah isi kandungan Maria adalah Tuhan? Firman Tuhan. Siapa nama manusia yang ada di dalam kandungan Maria? Yesus. Yesus. Apakah Yesus dalam kandungan ini adalah Tuhan? Yesus dalam kandungan Maria adalah firman Tuhan. Bukan Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan atau bukan? Firman Tuhan Yohanes pasal 1 nomor 1. Enggak, saya nggak nanya itu. Yesus. Tuhan. Yesus yang ada di dalam kandungan Maria ini Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Tuhan atau bukan? Firman Tuhan, Tuhan. Firman Tuhan apakah Tuhan? Iya, jelas dalilnya Yohanes 1 nomor 1. Oke, artinya manusia yang ada dalam kandungan Maria ini yang nama Yesus adalah Tuhan, Manusia. betul? Bukan Saya ulang manusia, kembali. kandungan Maria. Yang dikandung Maria 9 bulan, A manusia, B Tuhan. Firman Tuhan. Berarti bukan Tuhan ya?
Udah dibilang firman Tuhan, Tuhan, gua bukan Tuhan, Bang. Firman Tuhan apakah Tuhan? Tuhan. Tuhan. Berarti isi kandungan Maria adalah Tuhan, betul? Iya, benar. Oke, betul. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Tritunggal Maha Kudus. Siapa, sebutkan namanya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria. Tuhannya Maria adalah Siapa? Bapa, Putra, dan Roh Tuhannya Maria siapa? Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Apakah Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria? Tuhannya Maria Tritunggal Maha Kudus. Berarti isi kandungannya Maria adalah Tuhannya Maria, betul? Tuhannya Maria itu Tritunggal Maha Kudus. Iya, siapa di antaranya? Coba sebutkan. Firman. Coba sebutkan nama Tuhannya Maria. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, berarti Tuhannya Maria adalah putranya Maria, betul? Tuhannya Maria adalah Tritunggal Maha Kudus. Putra ini siapa? Putra itu firman Allah. Siapa namanya? Tuhan. Siapa namanya? Diberi nama Yesus. Yesus. Yesus ini anaknya Maria atau bukan? Yesus itu firman Tuhan. Apakah Yesus adalah anaknya Maria? Yesus dikandung oleh Bunda Maria. Oke. Apakah anaknya Maria adalah Tuhan? Anak Maria adalah Yesus. Apakah anaknya Maria adalah Tuhan? Anak Maria adalah firman. Kau dasar kecil, kau akalmu mati total itu kalau masalah Tuhan. Begini aja deh biar nyambung. Berapa harga bensin eceran di kampungmu? Apa? Biar nyambung dah. Ini kau susah banget gitu loh. Udah, bensin eceran aja deh. Inilah, Bang. Dikit Bang. Lanjut. Bang Gilang. Bang Gilang, abang di mute tuh bang. Kan, tengok tuh, kucing tuh. Manggil abang. Bang Gilang. Aduh bang, aku baru buka mic bang. Mana dia nih, weh? Bang Gilang. Pingsan nggak kau Bang Gilang? Ya, Oi, Bang, keripang. Abang bilang tadi Tuhannya Bunda Maria siapa bang? Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus yang namanya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. berarti Maria abang bilang, abang katakan, abang deklarasikan bahwa Bunda Maria tidak menyembah ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa yang bilang? Abang. Sejak kapan ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Abah, Putra dan Roh Kudus? Sejak kapan? Sejak dari Kejadian nomor 1 udah jelas. Oh bukan. Firman. Oh bukan. Firman di Yohanes 1 butir 1. Oh nih. Mampus kan. Kejadian bang, dari Iya. Kejadian. Oke, kita bahas Kejadian ya. Ya, baca aja kitab Kejadian. Tunjukin kalau bisa, biar saya. Iya santai. Kita bahas Kejadian ya. Septuagint. Oke. Gua butuh Greek Bible. Oke. Gua Bang, berani nggak? Les. Apa? Sebenarnya lu nih Les, lu makan 3 ngaku 1 lo. Lu jangan bohong lu. Kalau 3 lo, kalau lu makan 3 ngaku aja 3, Bro. Kalau dia aja nanti. Ya yuk buka itu. Oke. Dia makan 3 ngaku 1. Kita uji ya. Kita uji nih. Apakah benar ada firman di sana? Sabar. Kejadian. Sabar. Kita kan bahas firman. Tanya Abraham. Iya, kita bahas Yesus kan. Kita bahas, diam dulu. Kita bahas firman kan. Jangan di mute, jangan di mute Dede, enggak apa-apa. Yohanes 1 butir 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Benar?
Ales, gua nggak mau Anda mencoba membohongi teman-teman gua di sini, Ales. Seriusan. Ales, 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 Ales. Kok di mute? Enggak. Sorry. Itu moderator gua. Pada mulanya adalah firman. Di sini ada kata firman, benar? Saya yang baca. Iya, silakan baca. Pada mulanya adalah firman Tuhan, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Dah. Oke. Coba. Apa yang ditanyakan, Bang? Coba baca. Nggak bisa, Bang. En harke en hologos kai hologos en proton theos kai theos en hologos. Oke. Aku cuma kau nggak bisa baca tuh tahu huruf lu. Firman itu Gitu, Bang. firman Muhammad itu juga nggak bisa bahasa sabar Gilang. Firman itu berasal dari hologos kan? Yunaninya kan? Oke. Udah? Oke. Hologos ini adalah kata benda, non nominatif. Kata kerjanya adalah lege. Kita bisa dapati di dalam Yohanes 20:15. Yohanes 20:15 ya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, I say atau speak ini, aku berkata, itu dari bahasa Yunani lege. Ya, berasal dari kata logos, kata bendanya, lege kata kerjanya. Firman itu kata bendanya, berfirman itu atau berkata itu kata kerjanya. Ya, jelas Gilang ya? Jelas ya? Nah, sekarang Anda menjual Kejadian 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Anda kira di sini firman itu logos? Hah? Anda kira di sini firman itu Yesus? Oh bukan bre. Nah sini, di dalam Septuaginta, karena ini gua main Yunani, gua main ke Yunani juga. Genesis pasal pertama, kita lihat ayat yang ketiga. Kai eipen hoteos, berkatalah theos. Di sini nggak menggunakan kata lege, tapi kata eipen, akar katanya eipo. Ya, nggak ada logos di sini bre, nggak ada Yesus di sini. Paham Anda? Kai dan eipen berkata, hoteos Tuhan, genitito pos, jadilah terang, kai egenitopos, maka dan jadilah terang. Gitu bre, tak ada logos di Kejadian 1 ayat 3. Penonton mau ngantuk, bre. Bahasa Indonesia aja biar cepat. Apa? Oh bukan, Anda hanya mentang-mentang 3 kata Yunani ya, eipo, logos, rema, itu dibantai habis sama LAI, diterjemahkan sebagai kata firman. Oh, tiap jumpa kata firman itu Anda kira Yesus. Oh bukan bre. Nah, coba lihat. Yesus tadi logos. Oke. Kejadian 1. Oh, intinya Kejadian 1 ayat 3 gak ada Yesus di sana. Firman itu siapa? Oh, di sini menggunakan kata eipo, bukan lo. Di sini menggunakan kata eipo, akar katanya. Di sini menggunakan kata eipen, akar katanya eipo, bukan lagi akar kata logos. Maksud Alfi gini loh, abang dia. Izin ya, Alfi simpulkan begini. Kalian jangan ngemis di Kejadian 1 butir 1 sampai 3 bahwa eksistensi Tritunggal itu ada di sana. Jangan terlalu tinggi mimpinya. Itu hanya kalian bisa pakai. Gini bre. Itu hanya bisa kalian pakai terhadap jemaat-jemaat yang hanya paham terjemahan. Anda perhatikan nih bahasa aku baik-baik ya. Karena gini, kitab Anda itu memang didesain full terjemahan nih. Ini dua-duanya Bible nih. Memang didesain full subtitle gitu. Nah, apabila ya pendeta-pendeta kenapa sih nggak mau ngajarin Yunani kepada kalian? Oh takut. Karena kenapa? Nggak bisa lagi dipakai Kejadian 1 sampai 3 untuk menunjukkan eksistensi Tritunggal. Alfi tahu ini ketinggian teman-teman. Tapi ini supaya si Gilangnya sadar bahwa nggak semua orang bisa dibodoh-bodohi gitu. Ya udah bang, intinya bang gimana mau bantah? Ya. Ini intinya adalah, ini gua kasih intinya Pi. Menurut Anda, Yesus itu firman atau bukan? Yesus itu firman. Oke, baik. Yesus firman. Oke, cukup. Kalau Yesus itu firman artinya Elohim beryesus, betul?
Benar sekali, pintar kau. Baik, Elohim ber-Yesus, Alfi. Nauzubillah min dzalik, Elohim ber-Yesus. Masuk akal nggak kalau Masuk akal nggak kalau Elohim ber-Yesus? Coba Alfi ya, Yohanes ya, oke, cukup. Yohanes 1 nomor 1, Pi. Saya mau membaca. Saya ganti firman menjadi Yesus semua. Iya, lu diam dulu. Saya baca. Iya, Tuhan ber-Yesus. Biar mengerti. Oke. Semua firman dengan Yesus. Ya. Pada mulanya, iya diam dulu. Pada mulanya. Bukan itu Yohanes 1, Pi. Yohanes 1, Pi. Ya. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Theos. Yesus itu adalah Theos, betul? Yes. Betul? Yes. Oke, langsung ke 14, Pi. Yesus telah menjadi Yesus. Firman Yesus itu telah menjadi Yesus, betul? Betul? Yesus telah menjadi manusia, bro. Iya, manusia ini kan Yesus. Yesus itu Tuhan, firman menjadi manusia. Enggak, Yesus telah menjadi Yesus. Semua kata firman diganti Yesus. Tadi Kena kau. Firman itu Yesus. Iya. Itu firman itu Yesus. Iya, oke. Manusia itu Yesus. Jadi manusia ini siapa? Di mana? Manusia ini siapa? Manusia itu adalah firman yang menjadi Yesus telah menjadi manusia, betul? bukan. Nih, Firman yang firman ini dengerin, firman diganti menjadi Yesus. Firman itu Yesus itu telah menjadi manusia, betul? Yesus itu Telah menjadi nama firman. katanya firman itu diganti. Tadi lu bilang semua firman diganti namanya Yesus. Jadi saya baca Yohanes 1:14, Yesus telah menjadi manusia. Betul apa betul? Betul apa betul? Yesus menjadi manusia. Betul ya, Yesus telah menjadi manusia ya. Iya. Kan sudah menjadi manusia. Apalagi yang kau Iya, tanya, oke. Yesus menjadi Yesus. Ya, memang manusia ini kan Yesus juga. Iya, Yesus menjadi manusia. Yesus telah menjadi Yesus. Iya, karena Ah, Yesus iya udah. menjadi manusia. Ya udah, apa yang kau bingung? Kan nggak bisa putar-putar sama saya, Andi. Udah enggak, lucu aja. Yesus telah menjadi Kuputar alamu pasti saya masuk penjara. Yesus telah menjadi Yesus. Ya kan? Nah, sekarang setelah Yesus menjadi Yesus, apakah Yesus ini adalah Tuhan? Yesus itu firman yang menjadi manusia. Bukan. Tuhan firman. Firman itu adalah Yesus. Yesus telah menjadi Yesus. Ya, terus. Setelah Yesus menjadi Yesus, setelah Yesus menjadi Yesus, apakah Yesus? Lucu sekali. Iya lucu ya. Yesus menjadi Yesus. Setelah Yesus menjadi Yesus, apakah Yesus adalah Tuhan? Yesus itu firman, Bang. Bukan Tuhan. Itu bukan ini, Deng. Iya. Itu sebenarnya bukan. Itu bukan manusia sebenarnya tuh. Ini sebenarnya harus kritis juga kita di sini ya. John 1:14 itu kan kayak hologos sars egeneto, dan sang logos itu sars ini daging, egeneto menjadi. Ini sars loh. Ini flesh loh. Ini flesh loh. Flesh ini bahasa Inggris kan. Masa nggak tahu sih flesh ini artinya apa gitu. Daging. Nah sekarang dia jadi daging apa gitu. Jadi daging apa. Oh iya. Jangan jadi buku lah, Bang. Itu. Ini jadi daging apa gitu. Soalnya Firman jadi buku itu enggak ada di Kristus. Bukan. Yesus telah menjadi daging. daging apa? Daging ayam kayak daging bebek kayak daging apa? Enggak ada tulangnya, daging doang. Itu harus pakai dalil, Bang. Kalau mau Iya, hujat, Bang. harus pakai dalil. Kalau Ini bang saya juga nggak berani kayak- mengatakan daging apa itu, nggak berani aku. Walaupun saya Nah makanya kita harus kritis jadi manusia bang. Kan Tuhan abang maha iya pencipta. makanya abang Bang. juga nggak bisa hujat itu
daging Oh, kenapa? Dari mana datang hujatnya? Kan tertulis. Dari mana datang hujatnya? sebutan kambing ayam itu Nggak boleh Mana? menghujat bro, nggak boleh menghujat. Data ini Iya, kan? place daging. daging Kan- itu kita nggak bisa Iya. asumsi lagi itu. Ya udah. Jadi Mau dagingnya itu pakai- daging apa pakai- gitu? Kan kita nggak tahu. mau pakai sumber ini. Loh, kalau nggak tahu jangan di ini. Ya kalau ditanya daging ini daging apa? Daging banyak loh bang. Itu harus cari dalilnya, Bang. Kalau mau ini jadi Kan pembahasan dalilnya daging. Yesus telah menjadi daging. Nah, pertanyaannya Yesus menjadi daging apa? Ayo. ya itu. Ayo tebak-tebakan ayo. Nggak boleh. Firman Tuhan nggak boleh. Oh, John 1:1-14 nih firman Tuhan. Iya, firman Tuhan, Bang. Masa firman Allah. Oh, karena Bang, kalau aku lihat di Catholic Identitas.bni Catholic Education ya, dari sumber Catholic Identity, John di sini tuh, Bang, pernyataannya apa nih, Bang? Tulisan gospel yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Kok tulisan Tuhan penulisnya misteri ya bangku? Nah ini pun kalau ku buka juga pada introduction ya. Pada introduction John ini kita pelan-pelan ya. Sumbernya dari United States Conference of Catholic Bishop. Ya, ini kita bahas Yohanes ya. Jadi pernyataannya di sini ya bangku. Pernyataannya di sini. Aduh, ini mosaku kenapa sih? Nah, aku ambil dari sini aja nih. Critical, tunggu nih. Mosku habis baterai, guys. Sorry, guys. Ih. Ini deh. Jadi di dalam ini it exhibits a Greek style somewhat different from that of the rest of the work. The prologue John chapter 1 verse 1 until 18. Kasihan Di audiens. di sana itu dikatakan apparently contain and independent hymne. Berasal dari himne independen abangku. Bukan dari Tuhan. Tapi himne Mau nanya independen. Alex, duluan mana himne Platonis daripada Yohanes 1? Gimana itu? Hah? Gimana itu? Ini, Bang. Himne duluan ya. Terus yang jiplak siapa ya? Jiplak apa? Kenapa himne Platonis Yunani mirip banget dengan Yohanes 1? Hanya ada kata berasal diganti menjadi adalah. Himne Platonis itu bunyinya adalah, dengerin dulu. Himne Platonis adalah bunyinya begini, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu berasal dari theos. Kalau Yohanes 1, logos itu adalah theos. Berasalnya diganti menjadi adalah. Kenapa mirip? Ayo. Belajar lagi. Nyembah Tuhan juga, Bang. Tuhan siapa? Semuanya Plato. Hah? Tuhan siapa? Tritunggal itu sudah ada. Nenekmu kiper lah. Yesus ada itu ada. Kapan mulai konsili? Tahun berapa? Loh, konsilinya itu tahun 325. Sebelum 325 ada nggak Sebelum 325 ada nggak? Temukan lagi. Ya, itu Sebelum 325 di mana? itu masa Plato itu. Coba Plato, coba himnenya Plato apa? Ya, pada mulanya itu tadi yang kau baca itu. Kan mirip kan? Nggak perlu saya ulang. Ya. Kacau lu. Jadi yang ku baca tadi teman-teman Kacau lu. itu adalah analisis kritis menyulitkan kita untuk menerima gagasan bahwa gospel yang ada sekarang ditulis oleh satu orang ya, sepertinya ditambahkan setelah gospel selesai. Itu menunjukkan gaya Yunani yang agak berbeda dari karya lainnya. Prolog Yohanes 1 butir 1-18 rupanya membuat sebuah himne independen yang dikenal sebagai himne Platonis.
katanya firman Tuhan. Kok diadopsi dari himne pagan Plato. Itu tulisan tahun berapa, Bang? Apanya yang tulisan tahun berapa, Bangku? Ini sumber ini, Bang. Ini kan aku udah kasih tunjuk tadi, United States Conference of Catholic Bishop. Sumbernya tahu kan ada lengkap itu, Bang. Saya juga buka inian, Bang. In Bible USCCB, Bang. Aku tanya dia itu tahu. Abang kan Katolik katanya. Loh, karena Abang itu kan mau apa ngajarin itu juga. Saya cuma tanya aja itu tahun berapa, Bang? Apa yang tahun berapa, Bang? Nggak ada ditulis tahun sini, Bang. Terbit tahun abadnya berapa gitu. Abang soal beginian abang kritis. Aku kasih tunjuk gitu. Penulis Yohanes itu menjadi masih misteri kok. Abang nggak nyaut di sini, Bang. Makanya itu, Bang, saya kan biarin tadi. Yang penting Abang itu mau buka diri aja. Terus saya tanya, Buka diri? Bang, itu abad, iya buka diri untuk mau bahas itu loh. Oh, terus Sulit loh dapat Islam mau buka diri loh. Sensitif orangnya. loh, kami udah terbuka, Bang. Kami tunduk dan patuh. Abang yang menutup diri. Buka diri menyembah bayi gitu. Iya. Buka diri menyembah bayi gitu. Abang harus tahu, Bang ya. Ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Adonai, El Elyon, Hakodes Baruhu. Paham? Apa bukan Allah, Bang? Ilahnya Abraham, Ishak, wa Yakov ya, itu Adonai, El Elyon, Hakodes Baruhu. Paham? Kenapa Bukan Allah, Bang? bukan Tuhan Abah, Putra, Roh Kudus, bukan. Iya, kenapa bukan Allah juga? Itu bisa saya jelaskan. Oh bisa. Pakai ilmu Kenapa? ini ya. Kenapa tidak bisa? Aku pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu ya udahlah. Ilmu apa? Ada tahu lah. Ilmu apa? Oh, Anda sok tahu, melebihi Yesus sok tahu Anda. Ilmu apa? Ilmu apa? Bahasa lah paling apa? Paling klaimnya ya itu kan bahasa yang istilahnya terjemahan ini enggak ada. Allah nggak bisa diterjemahkan. Nggak bisa Allah disebut Elohim. Nggak boleh sama Allah. Ya enggak, kami nggak nyamain. Ya, Bang. Terus Iya, nggak nyaman. Allah itu laisa kamislihi syai. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Ya, berarti Terus? bukan Allahnya Isa, Allah Yakub, bukan. Nah, yang saya sebut kan ilahnya Abraham, Ishak wa Yakov. Makanya kalau Abraham Itu Abraham Adonai. manggil Adonai itu kafir Adam. Itu kafir jadinya Abraham kalau manggil Adonai. Karena nggak boleh sama Allah. Gitu, Pak. Lah, terus Nggak boleh nyebut nama Tuhan selain namanya si Allah. Nggak boleh. Daripada aku berlama-lama di sini. Udah cukup daripada kau berlama-lama di sini. Semakin lama kau memalukan, lebih kau tidur, bro. Abraham, Ishak dan Yakub nggak kenal Yesus masalahnya. Kasihan kau. Dia ngomong nggak lihat layar nih, Deng. Jadi yang harus kau ketahui ya, Gilang ya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak bertulang belakang. Simpel. Bukan Allah, Bang. Iya bukan. Terus Iya, benar. iya, kenapa ketawa? Udah. Ini Iya. saya ambil aja buat Fiti. Iya, kenapa? Oke. Iya, itu kamu sudah mengakui Tuhannya Abraham bukan Allah. Iya. Nah, masalahnya Gitu, Bang. Jujur, gitu. kalian yang ngaku-ngaku yang dari Italia, dari Italia, bangsa Yunani, mantan Helenistik, penyembah roh gitu, ngaku-ngaku Abrahamik, lucu. Udahlah, semakin lama dia semakin memalukan. Makan 3 ngaku 1. Udahlah. Yang paling parah tadi itu semua firman diganti Yesus. Giliran sampai nomor 14-nya, kecele. Yesus telah menjadi daging. Semua firman, kan di situ firman telah menjadi daging. Firman itu diganti menjadi Yesus. Yesus telah menjadi daging. Ditanya daging apa? Masih mau aku datang besok. Udahlah. Alfi luruskan dulu ya statement terakhir Alfi, ada yang izin. Oke.
Enggak, teman-teman. Aku hanya ingin menyelesaikan berdiskusi sama dia aja. Tapi kalau kita melihat dari cara pandang Yahudi, di dalam Saveria, Alfi mengambil ulangan 6 butir 4 ya, Deuteronomi 6 butir 4, bahwa kalau kita merujuk kepada bagaimana pandangan orang-orang Yahudi, terutama dari kalangan Yahudi rabbinik. Maaf, Alfi hampir lupa tuh. Kalau kita lihat di dalam pandangan Yahudi rabbinik, kita lihat, nah, di sini kan tertulis ya, ho Israel, dengarlah Israel, YHWH atau Adonai is our God, Tuhan kita, YHWH alone, atau YHWH itu Esa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sampai ke Razak kan jelas, kenal Israel, ketahuilah Israel. Ulangan 6 butir 4. Ketahuilah Israel dan Allah, bahwa Allah is our Lord, adalah Tuhan kita. Ya. Allah is one. Allah itu satu. Jadi 2 kali munculnya 4 huruf suci di sini, ya. YHWH kan ada muncul 2 kali di sini, dan Allah pun ada muncul 2 kali pula di sini. Secara tidak langsung, Rabi saat dia gaon itu menyepadankan antara YHWH dan Allah. Gitu teman-teman. Bagi yang ingin melihat bagaimana Arabik Judeo-nya itu, Judeo-Arabik, maaf ya. Judeo-Arabiknya itu kan I'lam al-Israel, anallahu rabbuna, Allah al-wahid. Nah, gitu kan kawan. Jadi mereka pun menyamakan. Makanya teman-teman kadang melihat fiti kan, bahwa ada beberapa rabbi Judaism itu yang mengatakan bahwa Yahudi dan Muslim itu menyembah Tuhan yang sama. Begitu. Buktinya Judaisme kalau ingin tepilah itu masuk ke masjid, nggak masuk ke gereja, itu aja sih. Nggak Jadi bukan Allah yang kita sama-samakan, tapi dia mengatakan sembahannya mereka sama yang disembah umat Islam. Kami nggak pernah menyamakan Allah itu dengan apapun. Justru Yudaisme yang menyamakannya kan gitu. Itu intinya. Ya, kita tidak menyamakan, biarkan mereka yang menyamakan teman-teman ya. Betul. Karena kita ada hukum, ada larangan untuk berbuat syirik. Itu dosa yang tidak bisa diampuni masalahnya kan gitu. Ya, jadi karena ini udah jam 4 di Makassar,